Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salamun ala ibadihi alladziina astafa. Wa ba'du. Para kiai, khususnya al-akhi as-shalih ad-da'i ilallah Kiai Haji Miftahul Huda Thahir, dan para kiai lain yang saya hormati. Kula jenengan tunaken mugi-mugi sing panjenengan pinarak niki dados pondok sing barokah. Amin. Kula niku rencana aras-aras ndamel pondok. Sebab kula niku nderek Thariqah Safariyah. Thariqah Safariyah niku jarang di rumah, medal ya. Pandemi awal niku Mbah Putri niku sandan, awakmu sing gak duwe jariah. Akhiripun kula tumbas tanah ngajeng griya. Kula bangun, kula wakofaken. Tapi karena sesuatu kula aras-arasen lajengaken. Terus niki ada orang menjual, ini tempat praktek kesehatan. Terus kula bongkar, kula damel mushola. Jadi usia pondok itu resminya baru 1 tahun. Kula damel kantor, terus bebasaken tanah tinggi-tinggi. Kula nyuwun donga jenengan niku ada satu kitab niku karangan ulama Abu Laith As-Samarqandi. Kitab niku kula gadah boten sing bener niku sing donga boten kula, tapi sing donga panjenengan. Sing beriku niku enten tata krama Shahibul Bait dan Dhaif tamu. Milone Nabi Ibrahim itu sosok Nabi yang dijuluki pinter menjamu tamu. Ini Nabi Ibrahim. Menjamu tamu itu semampu kita, itu punya pengaruh besar terhadap generasi. Milo Nabi Ibrahim itu disebut oleh Allah Abul Rusuli, bapaknya para rasul. Wa ala ra'sihim Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh, Nabi Ibrahim itu boten nate dahar piyambakan, tapi pasti mencari tamu. Ini pun Nabi Ibrahim. Wakilah dengan so'irul ibad. Wonten judul kenapa Nabi Ibrahim itu dijuluki Khalilullah. Di antaranya adalah suka mencari tamu dan tidak pernah dahar kecuali mencari tamu. Wakilah itu jarak mencari tamu itu sampai 2 mil. Pertanyaannya kita, jenengan misalnya dahar sate, gulai, rawon, utawa kikil mbok tandur. Terus jenengan kira-kira eling tonggo betul? Nah, mboten berarti anakmu gak mungkin jadi nabi. Niku Ibrahim. Ibrahim wonten dawuh mangke bilang bukan dinas sahihul ibad. Enten mati sing hebat niku ikhtartu amrallahi ala amri khairi. Nabi Ibrahim itu selalu mendahulukan perintah Allah dan menomorsekiakan perintah selain Allah. Ini abad perang.
Makanya menjadi sentralisasi tokoh masyarakat itu harus betul-betul mampu memberikan uswah hasanah terhadap lingkungan kita, mendahulukan perintah Allah dan menomorsediakan perintah selain Allah. Ini kok abot sangat. Saat ini contoh pun ini dengan kiai kabeh. Saat ini contoh jawab dengan hati nurani yang dalam. Kok misalnya panjenengan ini wayang bayar SPP, sementara gak duwe rokok, kira-kira dhisik rokok pembayar SPP, jawab gak? Rokok. Niki ini kejujuran pun berurusan dan tutup-tutupan belakang kali ini. Milane ikhtartu amrallahi ala amri ghairi. Itu konsep yang ada dalam Masail Aibat tentang sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, mendahulukan perintah Allah, menomorsediakan perintah Allah. Panjenengan petani sukses, jemur padi depan rumah sudah kering, setengah 12 mendung wis petang, jatuh air hujan, terus kurung azan. Kira-kira jenengan budal nggo sajadah jamaah dulu napa nyerok kabeh? Terus nomor loro gak iso di anak nabi gitu. Niki pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab, bahwa kita ini memang perlu tapak tilas dengan sejarah-sejarah para nabi. Milane Nabi Ibrahim itu berdoa dengan Allah, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ini gitu Nabi Ibrahim dijawab oleh Allah, wa tarakna alaihi fil akhirin. Cobi jenengan maknani pelan-pelan, waj'al panjenengan dadosaken Allah li kedue kita, kedue kula Ibrahim, lisana sidqin. Lisan itu takbir, ibarah dari sebuah mengungkapkan sejarah lisan. Tapi lisan sidqin, lisan yang penuh dengan kebenaran. Ada sejarah itu yang dibuat karena tujuan pencitraan. Ada sejarah yang dibuat untuk manipulasi. Tapi Ibrahim itu lisan sidqin, sejarah yang aktual. Untuk siapa? Lisana sidqin fil akhirin, untuk generasi. Milone sejarah Mekah, sejarah Madinah itu harus kita telusuri. Nabi Ismail itu putra Ibrahim diwasiati Al-Makkah Al-Mukarramah. Nabi Ishak diberikan Masjidil Aqsa. Mila jenengan urip niku aja sampai boten saged ziarah ing makam Kanjeng Nabi, harus bisa umrah. Allahumma amin. Kanca kula niki Gojek. Boleh penumpang. Kalau ada rezeki 150, 100-nya untuk umrah. Kalau dapat 250, 200-nya untuk umrah. Mendahulukan perintah Allah. Banjur kula teng griyane, masyaallah. Subhanallah, kula dikenal nama. Aku kan Gus, iki bojo kula namanya Umroh Maisarah. Jadi duit itu dikekno umroh, berarti bojone. Mendahulukan perintah Allah. Aja sampai sedo gak pernah roh makom Kanjeng Nabi. Aja sampai gak. Bila waja'ali lisana sidqin fil akhirin. Ayo kita bersama-sama bikin biografi untuk generasi awake dhewe. Aja sampai awake dhewe gak punya catatan sejarah yang indah untuk anak-anak. Harus punya sejarah. Milane kula matur teng Mbah Yehuda kalau wingi, di antara hikmah silaturahim itu baqa'u dzikrihi al-jamil ba'dahu ay ba'dal maut faka'annahu lam yamut. Jadi silaturahim itu adalah mengukir sejarah yang indah, seolah-olah kita dimunculkan setiap saat dibicarakan karena biografi kita indah, seolah-olah kita tidak pernah mati. Faka'annahu lam yamut. Niku dawuhipun Imam Nawawi di dalam syarah kitab Bukhari.
Makanya Imam Ali itu dawuh, Kanjeng Nabi itu tidak menikah. Pun golek ana ayat Al-Qur'an 30 juz. Semua yang terkait dengan baginda Nabi itu pakai fi'il mudhari. Yatslu alaihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Semuanya fi'il mudhari. Iki jane menengi krungono apa ora paham. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Itu semuanya fi'il mudhari. Mudhari itu sepakat hal dan istiqbal. Jadi zamannya hal dan istiqbal. Jadi bukan bicara masa lalu, tapi bicara saat ini dan akan datang. Berarti Rasul belum wafat. Ada seorang pelosok Madinah. Di pelosok Madinah itu hidupnya berlumuran dosa. Hari Senin itu perjalanan menuju Madinah. Karena jauh, hari Selasa belum nyampe, wafat Kanjeng Nabi hari Senin. Selasa belum dimakamkan, Rabu baru dimakamkan, karena menunggu pergantian khalifah. Biar kenegaraan tidak kosong pemimpin. Nah, terus setelah nyampe di Madinah, orang laki-laki ini tanya, saya ingin tahu rumahnya Muhammad bin Abdillah. Oleh orang-orang, baginda Nabi sudah wafat, makamnya mana? Sini. Akhirnya dia menangis di atas makam untuk diminta, untuk minta dibantu untuk bertobat kepada Allah. Akhirnya menangis, saya lupa yang jaga makam saat itu. Akhirnya Kanjeng Nabi menemui orang yang menjaga makam, berpesan untuk disampaikan kepada laki-laki ini, sampaikan bahwa taubatnya dia sudah saya haturkan ke Allah dan taubatnya diterima. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah masih hidup. Rasul masih hidup. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Seluruh orang-orang Nabi dan Rasul itu tidak wafat. Maka bahasa untuk Nabi dan Rasul itu tidak meninggal, tetapi intaqala ila rafiqil a'la. Jadi berpindah kepada zat yang maha tinggi. Sekalipun bahasa Al-Quran resminya ya meninggal, mata, tetapi bahasa sopan santunnya intaqala ila rafiqil a'la. Itu bahasa resminya. Dulu itu Kementerian Arab Saudi tentang Kementerian Tenaga Kerja itu ketika bikin tol Madinah sampai di Mekah itu mau menabrak makamnya Sayyidah Maimunah, istri Rasulullah. Jadi istri Rasulullah itu mau digiles makamnya. Menteri itu malam didatangi oleh Sayyidah Maimunah. Bahasanya wong Gresik dicelatu, dituding, kowe nak kelindes makamku, kelak di akhirat aku tidak diakui oleh suamiku sebagai umat. Yang nomor dua, tidak akan pernah menyentuh syafaat suamiku. Menteri ini kita mulane saat ini tinggi terminal penurunan bis di Madinah, di Mekah itu sekarang diencong itu, dibelok. Disinilah makam Sayyidah Maimunah, istri Kanjeng Nabi. Itu menunjukkan belum wafat para istri azwajun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sejarahnya tadi untuk membentuk karakter kita menjadi penerus yang membentuk biografi yang terbaik. Waja'alni lisana sidqin fil akhirin. Kalau tutup nanti beri kulan seperti awal. Abdul Aziz As-Samarqandi pun bikin tulisannya tadi. Bertamu yang baik itu satu untuk sahibul bait. Allah yatakallafa lidhaifi ma la yutiqu. Satu, sahibul bait tidak boleh memaksakan kehendak kepada tamunya. Maka kalau tulis di beri, mungkin agak kerson dengan pelajari. Kan niatin ini kali kulaan kan. Lagi kulaan materi kan. Betul sandiri kita tapi kok kulaan dia beres. Satu gini, kewajiban sahibul bait Allah yatakallafa lidhaifi ma la yutiqu. Terus ning mriku wonten dawuh
wala yujawiza fihi sunnah, tidak boleh melebihi kesunahan. Menjamu tamu itu 3 hari, selebihnya 3 hari sunnah. Jadi nyawone tamu itu di atas tanggung jawab panjenengan selama 3 hari. Lah tamu niku kudu dimulyakno. Mulane nak tamu ning dalune tadi wajib kopi. Rokok nggo dhewe-dhewe. Ibu. Jenengan kali kula rokokne kalah. Kula sedina batang seket. Jenengan kalah. Wong kula rokokan mulai SD. Mulane kula paling sumpek duwe tamu gak rokok. Jadi nek nyangkan gone kula niku mulane kula poso males nemoni tamu. Mulane napa gak gayeng. Ya kula niku seneng gayeng rokokan. Ketemu Joko hibah. Ojo rasa-rasan diskusi keilmuan itu yang terbaik. Lah kula iso cerdas iki mergo rokokan. Rokokan itu monggo. Jadi jangan memaksakan kehendak tamu. Nomor 2, wa ayyah fadhu fihi waqtas sholat. Sahibul bait harus menjaga waktu sholatnya tamu. Jadi nak pas ngobrol gayeng ke rumah dan biasa kita serah anggap jamaah gitu. Kok sering jenengan ya subuh diobrak-obrak disiram banyu ngoten. Kula nate bertamu teng Tasikmalaya. Kiai ini sepuh kewarasan. Kula digedhut. Duduk dari lo kitab niki. Lanjut saya ini semua tak maafkan. Blok. Solu ngoten lho. Jadi monggo wis iki mau dilakukan, tapi yang penting menjaga waktu dari sholatnya. Wa ayyahfidhahu fihi waqtas sholat. Jadi jangan sampai ngobrol gayeng kemudian kita lepas waktunya sholat. Kemudian nomor 3, wa ayyakula minal halal. Memberikan makanan kepada tamu harus makanan yang halal. Itu wajib. Ojo sampai dibeleno pitik sing ketabrak truk. Gak boleh. Ini jadi betul-betul dijamu dengan halal. Supados jenengan tahu manfaatnya tamu. Kalau sampai nanti kemauan nih, saat ini kewajiban tamu. 1, wa ayyajlisa haitsu yajlisu. Lungguhe tamu kudu manut sahibul bait. Aja sakarepe dhewe. Tamu mlebet. Monggo pinara, mboten kula pergi mawon. Gak boleh ngono. Kan biasa omongan begitu ya. Kula pergi mawon, mboten bisa. Ada ahli psikologi kejiwaan kita. Panjenengan ini kan tokoh masyarakat. Ketika kumpulan tahlil, kok panjenengan duduk di belakang, itu jiwa panjenengan berarti. Nah, kalau kali panjenengan mau tokoh masyarakat, di lungguh ngarep, ojo wis randal. Berarti panjenengan punya potensi duduk di belakang. Gini kula, mindset pemikiran awake dhewe berarti keterbelakangan. Yo nang ngarep. Kudu punya ngarep. Di lungguh nang boleh ngomong-ngomong. Panggonan kula ono kene ngarep. Akhirnya makoda awake dhewe kudu lungguh ngarep. Kadang ngomongin tawadu, kemudian Anda pasor, tapi salah alamat. Salah alamat. Kula niku nate diundang teng Malang. Sing ngundang kula niku mboten kenal kula. Nah, dan lagi ngomong ke lungguh sama manut aku, munggo. Enggak.